Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Widyadana. Di sini saya akan buat video mengenai regresi berganda. Regresi berganda dengan 3 variabel metode manual. Regresi berganda dengan 3 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara 2 variabel bebas atau prediktor dengan 1 variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar keratan hubungan variabel Y dan yang dapat diprediksikan oleh 2 variabel independen X1 dan X2. Langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut, yaitu pertama menggunakan model regresi, mencari A0, A1, dan A2 menggunakan rumus Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2, sigma X1 Y sama dengan A1 sigma X1 X21 plus A2 sigma X1 X2 dan seterusnya, dengan catatan untuk menentukan XI sama dengan XI dikurangi X aksen, YI sama dengan YI kurang Y aksen. 2. Analisis jumlah kuadrat dengan derajat bebas sumber varian, jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan sigma Y kuadrat. 2. Jumlah kuadrat regresi atau JKREG. JKREG sama dengan A1 sigma X1Y plus A2 sigma X2Y. Untuk JKT sendiri, derajat bebas total atau DBT sama dengan N-1. Dan untuk JKREG sendiri, derajat bebas regresi atau DBREG-nya K-2. Jumlah kuadrat sisa JKS, JKS sama dengan JKT min JKREG dengan derajat bebas sisa atau DBS sama dengan N kurangi K kurangi 1. Rata jumlah kuadrat RJK sendiri sama dengan JKREG per DBREG dengan rata jumlah kuadrat sisa atau RJKS sama dengan JKS per DBS. Nomor 3, uji signifikansi bersama regresi ganda Y atas X1 dan X2. F hitung sama dengan RJK-REG per RJKS dan F tabel sama dengan alpha DB-REG per DBS. Uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2 sendiri, yaitu satu koefisien korelasi ganda menggunakan R2 Y12 sama dengan JKREG per sigma Y2. Dan untuk uji signifikansi koefisien korelasi ganda sendiri, F hitung sama dengan R2 dalam kurung N kurangi K kurangi 1 per K dalam kurung 1 per R kuadrat. Dan untuk F table yaitu alpha DB-REG per DBS dengan koefisien. Lalu untuk koefisien determinasi sendiri menggunakan KD sama dengan R2 Y12 kali 100%. Signifikasi koefisien persamaan regresi ganda 1 kali baku taksiran menggunakan S pangkat 2 Y12 sama dengan JKS per N kurangi K kurangi 1. Dan untuk menghitung R kuadrat sendiri sama menggunakan R1 sama dengan R1 sama dengan sigma X1 X2 per dalam akar X21 dikali sigma X22. Lalu untuk menghitung S2 BI sendiri sama dengan S2 Y12K per sigma X kuadrat dalam kurung 1 per R pangkat 2. Dan untuk uji signifikansi koefisien X1 dan X2 yaitu menggunakan TI sama dengan BI per SBI. Dan untuk tabel sendiri sama dengan dalam kurung alpha N kurangi 3 kurangi 1. Untuk korelasi parsial dan uji signifikansi korelasi parsial menggunakan RY1 sama dengan sigma X1Y per sigma X2 kali sigma Y2. Dan untuk
R12 sama dengan sigma X1 X2 per sigma X2 lalu untuk RY2 sama dengan sigma X2Y per dalam akar sigma X2 XY kuadrat. Untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 RY12 RY1 kali 2 sama dengan RY1 per RY2 X dikali R12 per dalam akar 1 per R kuadrat Y2 dikali 1 per R2 12. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan T hitung sama dengan Y1 Y12 dikali dalam akar N-3 per dalam akar 1 per R kuadrat Y12 dengan table alfa titik koma N-K-1 untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 RY21 RY21 sama dengan RY2 min RY1 kali R12 per dalam akar 1 per R kuadrat kali 1 min R kuadrat. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan T hitung sama dengan RY2 Y1 dikali dalam akar N-3 per dalam akar 1 per R kuadrat Y2.1 dan T-table dalam kurung alfa titik koma N kurangi K kurangi 1. Itu adalah contoh 8.3 yaitu pengaruh selisih suku bunga X1 dan selisih tingkat inflasi X2 terhadap nilai tukar rupiah atau Y. Itu adalah tabel contohnya. Contoh analisis regresi berganda dengan menggunakan 3 variabel. Untuk A sendiri, untuk yang pertama sendiri, tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Kemudian B, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Lalu C, uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Lalu D, uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Yang terakhir yaitu E, korelasi parsial dan uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Itu adalah jawaban, yaitu susun data pada soal di atas. Yang pertama yaitu susun data pada soal di atas ke dalam tabel baru seperti berikut. Dengan catatan untuk menentukan XI sama dengan XI dikurangi X aksen, dan untuk YI sama dengan YI kurangi Y aksen. Kemudian A, menentukan persamaan regresi berganda 3 variabel, yaitu mencari A0, A1, dan A2, yaitu menggunakan sigma X1Y sama dengan A1 sigma X21 plus A2 sigma X1 X2, yaitu 8980 sama dengan 37160A plus 13840A. Kemudian untuk sigma X2Y sama dengan A1 sigma X1 X2 plus A2 sigma X2. Dan berikut adalah caranya. Dan dengan demikian, model persamaan regresi Y atas X1 dan X2 dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2. Juga hasilnya Y sama dengan 16,6 plus 0,138 X1 plus 0,279 X2. Nah, kemudian B, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Untuk jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 2988. Lalu jumlah kuadrat regresi atau JK-reg sama dengan A1 sigma X1Y plus A2 sigma X2Y dengan JK-reg sama dengan 0,138 dalam kurung 8980 plus 0,279 dalam kurung 5190. JK-reg sama kemudian
Hasilnya adalah CKRX sama dengan 2685,68. Lalu jumlah kuadrat sisa atau CKS menukar rumus yaitu CKS sama dengan CKT min CKRX. CKT-nya yaitu 2988. Kemudian dengan CKRX yang didapatkan yaitu 2685,68, lalu dikurangkan saja 2988 dikurangi 2685,68 dan akan mendapatkan hasil 302,31. Lalu kemudian untuk rata jumlah kuadrat atau RJK, rata jumlah kuadrat regresi atau RJK-reg. Jadi menggunakan rumus CKReg per dBreg sama dengan 2687,25 per 2 yang akan mendapatkan hasil 1342,84. Lalu untuk rata jumlah kuadrat sisa atau RJKS, yaitu RJKS sama dengan CKS per dBs sama dengan 302,31 per 7 sama dengan 43,18. Lalu untuk C, uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Untuk F hitung sama dengan RJK-reg per RJKS sama dengan 1343,63 per 42,96 sama dengan 31,27. Menggunakan lampiran atau tabel F. Untuk F table sendiri alpha titik koma dBreg per dBs F table sama dengan 0,01 titik koma 2 per 7 sama dengan 9,55. Lalu F table dalam kurung 0,05 untuk alfanya, lalu 2 untuk dBreg per 7 untuk dBs sama dengan 4,74. Kesimpulannya yaitu karena F hitung lebih besar daripada F table, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian korelasi antara X dengan Y adalah positif dan signifikan. Uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Koefisien korelasi ganda R kuadrat Y12 sama dengan CKRX per sigma Y kuadrat sama dengan 2687,25 per 2988 sama dengan 0,899. Lalu yang kedua yaitu uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Untuk F hitungnya sendiri sama dengan R kuadrat dalam kurungan kurangi K kurangi 1 per K dalam kurung 1 kurangi R kuadrat sama dengan 0,899 dalam kurung 10 kurangi 2 kurangi 1 per 2 dalam kurung 1 kurangi 0,899 yang akan memiliki hasil lalu hasil akhirnya yaitu 31,15. Lalu untuk F table sendiri dalam kurung alpha dBreg per dBs F table 0,005 titik koma 2 per 7 sama dengan 4,74. Dan untuk F table yang kedua itu dalam kurung 0,01 titik koma 2 per 7 sama dengan 9,55. Lalu untuk kesimpulannya yaitu karena F hitung lebih besar daripada F table, maka tolak HO terima H1. Dengan demikian korelasi antara X dengan Y adalah positif dan signifikan. Lalu untuk koefisien determinasi KD sama dengan R kuadrat Y12 kali 100% sama dengan 0,899 kali 100% sama dengan 89,9%. Signifikansi koefisien persamaan regresi ganda. Lalu kemudian yang keempat yaitu kali baku taksiran S kuadrat sama dengan CKS per N kurangi K kurangi 1 sama dengan 302,32 per 7 sama dengan 43,18. Lalu untuk menghitung R kuadrat sama dengan sigma X1 kali X2 per dalam akar sigma X2 kali sigma X2 sama dengan 13840 per dalam akar 37160 dikalikan dengan 11760 sama dengan 13840 per 20906,344 sama dengan 0,622.
dan untuk R2-nya yaitu sama dengan 0,438. Lalu untuk menghitung S kuadrat BI sama dengan S kuadrat Y 12K per sigma X kuadrat F dalam kurung 1 per R kuadrat I, kemudian hitung saja 43, untuk S kuadrat Y 12K sendiri 43,18 per sigma dari X kuadrat F dalam kurung 1 per R kuadrat I, yaitu S 3760 dalam kurung 1 kurangi 0,438 sama dengan 0,002. Lalu untuk SB1 sendiri sama dengan akar 0,002 yaitu 0,045. Yang kedua yaitu S kuadrat B2 sama dengan rumusnya kurang lebih hampir sama dengan S kuadrat B1. Lalu S kuadrat Y12K sendiri 43,18. Lalu per sigma dari X kuadrat if X kuadrat if dalam kurung 1 per R kuadrat I yaitu 11760 dalam kurung 1 per 0,438. Lalu dihitung hasil akhirnya yaitu sama dengan 0,081. Lalu untuk uji signifikansi koefisien X1 dan X2, T1 sama dengan A1 per SPI sama dengan 0,138 per 0,045 sama dengan 3,067. Lalu untuk T2 sendiri, T2 sama dengan A1 per SPI sama dengan 0,279 per 0,081 sama dengan 3,444. Lalu gunakan tabel B, T-tabel alpha titik koma N kurangi K kurangi 1. Dan untuk T-tabelnya sendiri, dilihat 0,0,5 titik koma 10,2 10 kurangi 2 kurangi 1, yang hasilnya yaitu 1,895. Lalu untuk korelasi parsial dan uji signifikansi koefisien korelasi parsial, RY1 sama dengan sigma X1Y sigma X1Y benar per dalam akar sigma X21 X kuadrat 1 kali sigma Y kuadrat sama dengan 8980 per akar 37160 kali 2988 sama dengan 0,852. Lalu yang kedua untuk R Y kuadrat sendiri sama dengan sigma X2Y per dalam akar sigma X kuadrat 2 kali sigma Y kuadrat sama dengan 5190 per akar 11760 dikalikan dengan 2988 sama dengan 0,876. Dan yang untuk R12 sendiri sama dengan sigma X1 kali X2 per dalam akar sigma X2 1 lalu dikalikan dengan sigma X kuadrat 2 sama dengan 13840 per dalam akar 37160 dikalikan dengan 11760 sama dengan 0,622. Lalu untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 RY12 sama dengan RY1 min RY2 dikalikan dengan R12 per lalu kemudian dibagi dengan akar 1 per R kuadrat Y2 dikalikan dengan 1 per R kuadrat 12 sama dengan 0,852 untuk RY1 dikurangi dengan dalam kurung 0,876 untuk RY2 dan dikalikan dengan 0,662 untuk R12 per dalam akar 1 per 0,726 dikalikan dengan 1 min 0,4382 sama dengan 0,72. Lalu uji signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan T hitung RY1 kali 2 dalam akar N kurangi 3 per dalam akar 1 kurangi R kuadrat Y1 kali 2 Y1 titik 2 sama dengan 0,72
dalam akar 10 kurangi 3 per dalam akar 1 kurangi 0,72 kuadrat sama dengan 2,74. Lalu untuk t-table sendiri yaitu 1,895. Lalu untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 dalam kurung RY2.1 menggunakan rumus sama dengan RY2 dikurangi RY1 dikalikan R12 per dalam akar 1 per R kuadrat Y1 dikalikan 1 min R kuadrat Y1 dikalikan 1 min R kuadrat 12 yaitu 0,876 dikurangi 0,852 dikali 0,662 per dalam akar 1 dikurangi 0,852 kuadrat dikalikan 1 dikurangi 0,662 kuadrat yang akan mendapatkan hasil 0,79. Lalu untuk uji signifikansi koefisien korelasi parsial T hitung sama dengan RY2.1 dalam akar N kurangi 3 per dalam akar 1 kurangi R kuadrat Y2.1 sama dengan 0,79 dalam akar 10 kurangi 3 per dalam akar 1 kurangi 0,79 kuadrat sama dengan 3,41. Untuk t-table-nya sendiri yaitu 1,895. Kemudian untuk 8.4 yaitu regresi berganda 3 variabel dengan IPM SPSS. Berikut adalah caranya, yaitu yang pertama analisis regresi berganda 3 variabel dengan IPM SPSS. Ini untuk awalnya dulu ya. Analisis regresi berganda 3 variabel dengan IPM SPSS tidak serumit dibandingkan dengan cara manual seperti di atas, sebab semua rumus manual di atas sudah tersedia di dalam program IBM SPSS. Tugas peneliti adalah menyediakan input data yang sudah dianggap akurat melalui instrumen penelitian yang valid dan reliable. Contoh 8.4 yaitu gunakan data pada tabel 7.8. Contoh analisis regresi berganda 3 variabel di atas. Misal kita ilustrasikan pada bidang sosial, yaitu pengaruh persepsi politik X1 dan kesadaran etis masyarakat X2 terhadap partisipasi pemilu dengan menggunakan IPM SPSS sebagai berikut. Berikut adalah tabelnya, tabel 8.10 contoh analisis. Tabel X1, X2, dan Y. Lalu kemudian A, tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2 dan uji signifikansi regresi ganda Y atas X1 dan X2. Kalau kemudian B, uji linearitas garis regresi, dan C, uji signifikansi korelasi parsial. Untuk jawabnya sendiri A. Yang pertama A, menentukan persamaan regresi. Caranya adalah buka editor IPM SPSS, lalu klik variable view yang biasa di bawah, ketikkan X1 pada kolom name, pada kolom desimal, set angka 0, kolom lain abaikan, pada garis kedua ketikkan X2 pada kolom desimal, set ke angka 0, pada baris ketiga ketikkan Y, pada kolom desimal, set ke angka 0, dan abaikan kolom lain. Lalu klik data view, kemudian input seluruh data variabel X1, X2, dan variabel Y seperti berikut. Kemudian simpan data tersebut dengan nama file, misalnya contoh 77.sav di drive D. Lalu selanjutnya untuk analisis regresi, klik Analyze, Sort Regression, lalu klik Linear, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Lalu pindahkan variabel Y ke kotak dependent dan pindahkan variabel X1 dan X2 ke kotak independent. Dengan mengklik kotak panah, abaikan tombol-tombol yang lain dan klik OK, maka akan diperoleh output sebagai berikut. Berikut adalah outputnya, Rosemary dan ANOVA-nya. Dependent variable Y, vektor konstan X2, X1. Kemudian perhatikan output analisis regresi pada tabel koefisien, tabel ini di atas. Nilai konstan atau intercept A diperoleh 16,615. Nilai slope atau koefisien regresi
A1 diperoleh 0,138 dengan nilai sig 0,019 dan nilai slope atau koefisien regresi A2 diperoleh 0,279 dengan nilai sig 0,011. Dengan demikian, maka persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 itu Y sama dengan 16,615 plus 0,138 X1 plus 0,279 X2. Dengan interpretasi, jika persepsi politik X1 dan kesadaran etis masyarakat X2 mendekati atau sama dengan 0, maka skor partisipasi pemilu Y sama dengan 16,615. Dengan interpretasi bahwa jika persepsi politik X1 dan kesadaran etis masyarakat X2 rendah, maka rata-rata partisipasi pemilu Y tetap sebesar 16,615. Artinya secara keseluruhan, partisipasi pemilu Y tetap atau tidak lebih baik. Jika persepsi politik X1 naik satu satuan, sedangkan kesadaran etis masyarakat X2 tetap, maka partisipasi pemilu Y akan naik sebesar 0,138 kali. Dengan interpretasi bahwa setiap peningkatan persepsi politik X1 sebesar satu satuan, maka akan berdampak meningkatkan partisipasi pemilu Y sebesar 0,138. Jika kesadaran etis masyarakat X2 naik satu satuan, sedangkan persepsi politik X1 tetap, maka partisipasi pemilu Y akan naik sebesar 0,279 kali. Dengan interpretasi bahwa setiap peningkatan kesadaran etis masyarakat X2 akan berdampak menaikkan partisipasi pemilu Y sebesar 0,279. Lalu selanjutnya, untuk persamaan regresi ini perlu diuji signifikansinya dengan cara melihat nilai F dan nilai sig. Sig-nya berdasarkan output IBM SPSS pada level ANOVA. Di atas diperoleh nilai F sebesar 31,093 dengan nilai sig 0,00. Bisa dilihat di sini. Untuk pengujian, hipotesis penelitian untuk uji signifikansi regresi, 0 yaitu koefisien persamaan regresi tidak signifikan. Untuk K1 sendiri yaitu koefisien persamaan regresi signifikan. Kesimpulan yang dapat didapat yaitu uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 31,093 dengan nilai sig 0,00. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO terima H0 terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien persamaan regresi signifikan. Lalu untuk B sendiri, uji linearitas garis regresi. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 16,615 plus 0,138 X1 ditambah 0,279 X2. Selanjutnya perlu diuji ke linearannya dengan langkah berikut. Buka kembali file data uji regresi contoh 77.saf atau file yang telah kalian namakan tadi di drive D. Kemudian pada editor IBM SPSS, klik Analyze, slot Compare Means, klik Means, maka muncul dialog seperti berikut. Bisa dilihat. Lalu pindahkan variabel Y ke kotak dependent list, pindahkan variabel X1 dan X2 ke kotak independent list dengan cara mengklik kotak panah. Kemudian klik Option, kemudian centang test for linearity, klik Continue dan klik OK, maka akan muncul output sebagai berikut. Outputnya menggunakan F 4,480, 21,701, dan seterusnya. Perhatikan outputnya tersebut. Lalu pengujian hipotesis penelitian untuk uji linearitas regresi. HO yaitu yang berarti garis regresi linear, dan H1 yang berarti garis regresi tidak linear. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis deviation from linearity diperoleh F sebesar 1,036 dengan nilai sig
1000 dengan nilai sig 0,522. Karena nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan nol H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis regresi linear. Lalu untuk C, uji signifikansi korelasi parsial. Uji signifikansi korelasi parsial dengan IBM SPSS dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol penuh X2. Dengan menggunakan lakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu pertama buka kembali file data uji regresi contoh 77.saf di drive D. Lalu pada editor IBM SPSS, klik Analyze, sorot correlate, klik parsial, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu pindahkan variabel X1 dan Y ke kotak variabel dan pindahkan variabel X2 ke kotak controlling for dengan mengklik kotak panah. Abaikan tombol-tombol yang lain dan klik OK, maka akan diperoleh output berikut output correlation-nya. Lalu perhatikan output hasil analisis korelasi parsial di atas, diperoleh korelasi X1 dengan Y. Dengan dikontrol X2, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,753 berikut. Dengan nilai sig 0,019. Demikian juga sebaliknya. Lalu untuk pengujiannya, hipotesis penelitian signifikansi korelasi untuk H0 sendiri berarti korelasi parsial X1 dengan Y dikontrol X2 tidak signifikan. Lalu untuk H1 korelasi parsial X1 dengan Y dikontrol X2 signifikan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu hasil analisis korelasi parsial X1 dengan Y dikontrol X2 diperoleh 0,753 dengan nilai sig 0,019 karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X1 dengan Y dikontrol X2 yaitu signifikan. Lalu untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan menggunakan kontrol pengaruh X1. Caranya adalah buka kembali file data uji regresi contoh 77.saf di drive D atau yang kalian tadi save. Lalu pada editor IBM SPSS, klik Analyze, sorot correlate, lalu klik parsial, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu pindahkan variabel X2 dan Y ke kotak variabel dan pindahkan variabel X1 ke kotak controlling form dengan mengklik kotak panah. Lalu abaikan tombol-tombol yang lain dan klik OK, maka akan diperoleh output berikut. Lalu perhatikan output hasil analisis korelasi parsial di atas, diperoleh korelasi X2 dengan Y dengan dikontrol X1, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,794 dengan nilai sig 0,011. Demikian juga sebaliknya. Lalu untuk pengujian, hipotesisnya yaitu H0 berarti korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 tidak signifikan. Lalu untuk H1 sendiri berarti korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 signifikan. Lalu dengan hasil ini ya, dapat disimpulkan bahwa hasil korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 diperoleh 0,794 dengan nilai sig 0,011 karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X2 dengan Y dikontrol X1 signifikan. Lalu untuk koefisien determinasi, kita model sumerinya. Koefisien determinasi berdasarkan tabel model sumeri di atas diperoleh R square 0,899. Dengan demikian koefisien determinasi KD diperoleh 0,899 dikali 100%, maka hasilnya adalah 89,9%. Jadi 89,9% variasi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 dan sisanya oleh faktor lain yang tidak diteliti. Lalu untuk laman IT5 yaitu regresi berganda dengan 4 variabel metode manual, regresi berganda dengan
4 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara 3 variabel bebas atau prediktor dengan satu variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar seberapa besar kerataan hubungan antara variabel Y yang dapat diprediksikan oleh 3 variabel independen X1, X2, dan X3. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A0 plus A1X1 plus A2X2 plus A3 X3 aksen. Yang pertama yaitu model regresi, yaitu mencari A0, A1, dan A2. Berikut dalam misalnya digunakan sigma X1Y sama dengan A1 sigma X2 1 plus A2 sigma X1 X2 sama dengan A3 sigma X1 X3. Sedangkan A0 sama dengan Y aksen dikurangi A1 X1 aksen dikurangi A2 X2 aksen dikurangi A3 X3 aksen dengan catatan untuk menentukan XI sama dengan XI dikurangi X aksen, lalu untuk menentukan YI sama dengan YI dikurangi Y aksen. Lalu yang kedua yaitu analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian, namanya yaitu JKT, jumlah kuadrat total. JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Lalu untuk jumlah kuadrat regresi yaitu JKREG. JKREG sama dengan A1 sigma X1Y plus A2 sigma X2Y plus B3 sigma X3Y. Lalu untuk JKS yaitu jumlah kuadrat sisa. JKS sama dengan JKT dikurangi JKREG. Lalu untuk rata jumlah kuadrat atau RJK, rata jumlah kuadrat regresi RJKREG. RJKREG sama dengan JKREG per DBREG. Lalu rata jumlah kuadrat sisa RJKS. RJKS sama dengan JKS per DBS. Untuk yang ketiga yaitu uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. F hitung sama dengan RJKREG per RJKS. Lalu untuk F table alpha DBREG per DBS. Uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 yaitu yang pertama koefisien korelasi ganda R2Y tidak 1,2,1,2,3 sama dengan JKREG per sigma Y kuadrat. Lalu uji signifikansi koefisien korelasi ganda itu F table alpha titik koma DBREG per DBS. Lalu untuk F hitung sama dengan R kuadrat dalam kurung N kurangi K kurangi 1 per K dalam kurung 1 kurangi R kuadrat. Lalu untuk koefisien determinasi KD sama dengan R kuadrat Y titik 1 Y titik 12 dikalikan 100%. Lalu untuk yang kelima yaitu korelasi parsial dan uji signifikansi korelasi parsial menggunakan rumus berikut. Untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 yaitu R Y1.2 sama dengan RY1 dikurangi RY2 dikalikan R12 per akar dalam kurung 1 kurangi R kuadrat Y titik 2 kalikan 1 per R kuadrat 12. Lalu untuk uji signifikansi koefisien korelasi parsial untuk tabelnya yaitu alpha titik koma N kurangi K kurangi 1 dan untuk F hitungnya yaitu sama dengan RY1.2 dikalikan akar N kurangi 3 per akar dalam kurung 1 kurangi R kuadrat Y1.2 dengan koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X3 dalam kurung RY1 kali 3 RY1 kali 3 sama dengan RY1 dikurangi RY3 kali R13 per akar dalam kurung 1 kurangi R kuadrat Y3 dikalikan 1 kurangi R kuadrat 13. Lalu untuk uji signifikansi koefisien korelasi parsial hitungnya sendiri sama dengan RY1 titik 3 kalikan dalam akar N kurangi 3 per akar 1 kurangi R kuadrat Y1 3 dengan untuk tabelnya sendiri alpha titik koma N kurangi K kurangi 1
Untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 dan X3, RY1.23 sama dengan RY1.2 per RY3.2 kali R13.2 per akar 1 per R kuadrat Y3.2 dikalikan R dikalikan 1 kurangi R kuadrat 13.2. Lalu untuk uji signifikansi koefisien korelasi parsial untuk dihitung sendiri yaitu R Y1.23 dikalikan akar N kurangi 4 per akar 1 per R kuadrat Y1.23 dengan T table masih sama yaitu alfa titik koma N kurangi K kurangi 1. Itu adalah contoh 8.5 yaitu pengaruh rasio leverage X1 rasio likuiditas X2 dan retained earning X3 terhadap dividend payout rasio Y pada perusahaan manufaktur. Berikut adalah datanya X1 12 19 dan seterusnya. Kemudian A, tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Lalu B, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. C, uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Lalu D, uji signifikansi koefisien korelasi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Lalu E, uji T untuk signifikansi koefisien persamaan regresi ganda. Lalu F, korelasi parsial dan uji signifikansi korelasi parsial. Berikut adalah jawabnya. Yang A yaitu pertama menentukan persamaan regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Berikut adalah datanya, tabel datanya. Menggunakan metode regresi, Y sama dengan A0 plus A1, X1 plus A2, X2 plus A3, X3 aksen. Mencari A0, A1, dan A2, yaitu sigma X1Y sama dengan A1 sigma X kuadrat 1 plus A2 sigma X1 X2 plus A3 sigma X1 X3, yaitu 18 sama dengan 318 A1 dikurangi 120 A2 plus 24 A3. Kemudian seterusnya untuk sigma X2Y yaitu 265 sama dengan negatif 120 A1 plus 2662 A2 plus 15733. Lalu untuk sigma X3Y yaitu 166 sama dengan 224 A1 plus 1573 A2 plus 1042 A3. Itu adalah metode Sarus dengan silang ya. Untuk D sendiri sama dengan dapat plus 31 buat metrik, lalu silangan D sama dengan dalam kurung 318 dikalikan 2662 dikalikan 1042 lalu plus dalam kurung negatif 120 dikali 1573 dikali 24 lalu plus 24 dikali dalam kurung negatif 120 dikali 1573 dikurangi 24 kali 2662 kali 24 dikurangi dalam kurung 1573 dikali 1573 dikali 318 plus dalam kurung 1042 dikali negatif 120 dikali negatif 120 mendapatkan hasil 69634458. Untuk D1 sendiri berikut yaitu 18 dikali 2662 dikali 1042 hilang, lalu plus negatif 120 dikali 157 1573 dikali 166 ditambah 224 dikali 265 dikali 1573 dikurangi 1662 dikali 2662 kali 24 dikurangi 1573 kali 1573 kali 18 dikurangi 1042 kali 265 dikali negatif 120 yang akan memperoleh D1 D1-nya yaitu sama dengan 65 90862.
Lalu untuk D2 seperti tadi diperoleh 70, 73352, dan untuk D3 diperoleh 263 882. Lalu selanjutnya untuk menghitung A1, A2, A3 dan A0 digunakan rumus yaitu A1 yaitu D1 per D, A2 D2 per D, A3 D3 per D, diperoleh A1 sendiri yaitu 0,09465, untuk A2 sendiri 0,1011578, untuk A3 yaitu 0,0037866, kemudian A0 yaitu Y aksen dikurangi A1 X1 aksen dikurangi A2 X2 aksen dikurangi A3 X3 aksen, yaitu untuk A0 diperoleh 1,438 1,435. Dapat diartikan dengan demikian model persamaan regresi linearnya dapat ditulis yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3 sama dengan 1,435 plus 0,095 X1 plus 0,102 X2 plus 0,004 X3 dengan interpretasi yaitu jika rasio leverage X1, rasio likuiditas X2 dan retain earning X3 mendekati atau sama dengan 0, maka dividend payout rasionya Y sama dengan 1,435. Jika grammar comprehension X1 naik satu satuan, sedangkan vocabulary ratio likuiditas X2 dan retain earning X3 tetap, maka akan berdampak pada peningkatan dividend payout rasio Y sebesar 0,095 kali. Jika variabel rasio likuiditas X2 naik satu satuan, sedangkan rasio leverage X1 dan retain earning atau X3 tetap, maka akan berdampak menaikkan variabel dividend payout rasio sebesar 0,102 kali. Jika retain earning X3 naik satu satuan, sedangkan rasio leverage X1 dan rasio likuiditas X2 tetap, maka akan berdampak menaikkan variabel dividend payout rasio Y sebesar 0,004 kali. Lalu untuk P, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 30, dan derajat bebas total DBT N kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Lalu untuk jumlah kuadrat revisi sendiri atau JKREX sama dengan A1 sigma X1Y plus A2 sigma X2Y plus B3 sigma X3Y, yaitu 0,09465 kali 18 ditambah 0,101578 dikali 265 ditambah 0,0037866 37866 dikali 166 yaitu diperoleh 29,251. Untuk derajat DP-nya sendiri menggunakan K sama dengan 3. Lalu jumlah kuadrat sisa JKS yaitu JKS menggunakan rumus JKT per JKREX sama dengan 30 dikurangi 29,251, yaitu diperoleh 0,749, dengan derajat bebas sisa DBS sama dengan N kurangi A kurangi 1, yaitu 10 kurangi 3 kurangi 1 sama dengan 6. Lalu untuk rata jumlah kuadrat RJK yaitu RJKREX sama dengan JKREX per DBREX sama dengan 29,251 per 3 sama dengan 9,750, dengan rata jumlah kuadrat sisa RJKS sama dengan RJKS per DBS sama dengan 0,749 per 6 sama dengan 0,125. Lalu untuk C, uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Untuk F hitungnya sendiri yaitu RJKREX F hitungnya sendiri yaitu RJKREX per RJKS yaitu 9,750 per 0,125 sama dengan diperoleh hasil 78. Lalu untuk F-type sendiri alpha itu DBREX per DBS yaitu 0,005 3 per 6 sama dengan 4,76. Lalu untuk koefisien korelasi ganda sendiri R kuadrat I 123 sama dengan JKREX per sigma Y kuadrat sama dengan 29,251 per 30 sama dengan 0,9750. Lalu untuk D yaitu uji signifikansi koefisien korelasi ganda
Untuk F hitungnya sendiri yaitu R kuadrat dalam kurung N kurangi K kurangi 1 per K dalam kurung 1 kurangi R kuadrat sama dengan 0,9750 dalam kurung 10 kurangi 3 kurangi 1 per 3 dalam kurung 1 kurangi 0,98 sama dengan 78. Nah, untuk F tabelnya sendiri yaitu alfa titik koma dp per dbs yaitu 0,005 titik koma 3,6 sama dengan 4,76. Lalu untuk koefisien determinasi KD sama dengan R kuadrat Y tidak 123 kali 100% yaitu 0,975 dikalikan dengan 100%, maka diperoleh hasil 97,5%. Jadi 97,5% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3. Lalu untuk uji T-nya sendiri, uji T untuk signifikasi koefisien persamaan regresi ganda, galat baku taksiran dengan S kuadrat Y tidak 123 sama dengan JKS per N kurangi K kurangi 1 sama dengan 0,749 per 6 sama dengan 0,1248. Menentukan determinan dengan metrik korelasi. Berikut matriksnya. Gunakan metode seharus seperti yang tadi dengan cara sama, maka diperoleh determinan R sama dengan 0,99 dikurangi 0,902 sama dengan 0,088. Lalu menentukan matriks minor dan kofaktor. Berikut matriks minornya. Lalu kofaktor IJ dinyatakan oleh CIJ didefinisikan sebagai CIJ sama dengan min 1 I pangkat I plus J kali M IJ. Lalu contoh kofaktor R 13 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3 1 plus 3 dikalikan M 13 sama dengan 1 kali negatif 0,1622 sama dengan negatif 0,1622. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh R11 0,1164, R12 0,1676 dan seterusnya. Lalu susun matriks seperti ini. Lalu inverse metrik R terhadap R pangkat negatif 1, maka hasilnya seperti ini. Ada juga cara lain untuk menentukan RIJ, dapat juga dilakukan dengan menggunakan Miss Excel dengan langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama itu susun metrik korelasi ke dalam sel Excel seperti berikut. Lalu pilih salah satu sel yang kosong, misalnya A5. Ketikkan fungsi Excel untuk menghitung inverse metrik yaitu minverse dalam kurung A1 titik 2 C3 pada sel 5, kemudian enter, maka akan diperoleh hasil sebesar 1,320866. Lalu pilih kembali sel A5 dan pilih 3 baris lagi ke bawah dan 3 kolom lagi ke kanan sesuai dengan ukuran matriks yang akan diinverse. Jadi sel yang terpilih berada dalam rentang A5 titik 2 C7. Kemudian tekan F2, maka akan muncul tulisan minverse dalam kurung A1 titik 2 C3. Setelah itu tekan Ctrl Shift Enter. Setelah selesai, maka hasilnya akan terlihat kurang lebih seperti ini. Lalu terlihat hasil R pangkat IJ dari Miss Excel sama dengan cara manual, hanya berbeda sedikit pada digit keempat dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena pembulatan dalam perhitungan manual, sedangkan Miss Excel tidak dibulatkan karena ketelitiannya sampai 8 digit di belakang koma. Menentukan R pangkat IJ, nilai R pangkat IJ ditentukan dengan mengambil diagonal metrik R pangkat min 1. Dengan demikian maka diperoleh berikut. Lalu untuk menentukan R kuadrat I, nilai R kuadrat I ditentukan dengan rumus R kuadrat I sama dengan 1 dikurangi R sama dengan 1 dikurangi 1 per R I pangkat I IF. Lalu
R kuadrat 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per REF sama dengan 1 per 1 dikurangi 1 per R pangkat 11 sama dengan 1 dikurangi 1 per 1,32, maka diperoleh 0,24292. Untuk R kuadrat 2 sendiri diperoleh 0,91181, dan untuk R kuadrat 3 sendiri diperoleh 0,91044. Lalu menghitung S kuadrat BI, sama dengan S kuadrat Y.12.3 per sigma X kuadrat I dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat I, maka diperoleh 0,1248 per 318 dalam kurung 1 dikurangi 0,24292, maka diperoleh 0,000,183. Lalu kemudian diakarkan, maka hasilnya adalah 0,023. Kemudian menggunakan cara yang sama untuk S kuadrat B2, maka diperoleh 0,023, dan untuk S kuadrat B3 diperoleh 0,037. Uji signifikansi koefisien X1, X2, dan X3, yaitu untuk T1 sendiri sama dengan A1 per S B1 sama dengan 0,095 per 0,023 sama dengan 4,13. Lalu untuk T2 sendiri 4,43 dan T3 0,108. Untuk T-tabelnya sendiri yaitu 0,056 sama dengan 24,5, sedangkan T-tabel 0,01,6 sama dengan 3,71. Lalu F, korelasi parsial dan uji signifikansi korelasi parsial. Yang pertama, tentukan koefisien korelasi antar variabel dengan rumus dan perhitungan berikut. Untuk F1Y sama dengan sigma X1Y per akar sigma X kuadrat 1 kali sigma Y kuadrat, yaitu diperoleh 18 per akar 318 kali 30, yaitu hasilnya 0,184289. Lalu untuk R2Y sama dengan R1Y, rumusnya hanya saja diganti X2, diperoleh 0,93737. Lalu seterusnya F seterusnya diperoleh seperti berikut. Lalu koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2, RY1.2 sama dengan RY1 dikurangi RY2 dikalikan R12 per akar 1 per R kuadrat Y.2 dikalikan 1 dikurangi R kuadrat 12, maka sama dengan 0,184 dikurangi 0,938 dikalikan negatif 0,13 per akar 1,0 per akar 1 dikurangi 0,879 dikalikan 1,1 dikurangi 0,017, maka hasilnya adalah 0,887. Lalu untuk T hitungnya sendiri itu menggunakan rumus R Y1.2 dikalikan akar N kurangi 3 per akar 1 dikurangi R kuadrat Y1.2, maka diperoleh 2,359. Untuk T-tabelnya sendiri itu 0,95, 10 dikurangi 2 dikurangi 1, maka diperoleh T-tabel 0,95, 3,7 sama dengan 1,90. Lalu untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X3, yaitu RY1.3 rumusnya sama seperti RY1.2, hanya saja diganti dengan RY3, maka diperoleh 0,419 untuk RY1.3. Untuk uji signifikansi koefisien korelasi parsialnya sendiri yaitu dihitung sama rumusnya, hanya saja diganti RY1.3 diperoleh 1,22, dan untuk tabelnya sendiri
yaitu 0,95, titik koma 7 masih sama 1,90. Nah, kemudian untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 dan X3. Untuk rumusnya sendiri masih sama ya, sama seperti yang tadi, maka diperoleh hasilnya untuk RY1.23 diperoleh hasilnya itu 0,86. Lalu untuk koefisien korelasi antara X3 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2, RY3.2 masih sama, hanya mengubah RY3 di sini, dan ini RY2 serta R23 ya, maka diperoleh 0,468. Lalu untuk koefisien korelasi antara X3 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 diperoleh hasilnya itu 0,948. Lalu untuk koefisien korelasi antara X1 dan X3 dengan mengontrol pengaruh X2 diperoleh hasilnya yaitu 0,655. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial untuk dihitungnya sendiri yaitu RY1.23 akar N kurangi 4 per akar 1 dikurangi R kuadrat Y1.23 sama dengan 0,869 dikali akar 10 min 4 per akar 1 dikurangi 0,755, yaitu hasilnya matematika. Untuk t-table sendiri, t-table-nya yaitu 0,95, titik koma 7 sama dengan 1,90. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada salah kata atau kurang lengkapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.